Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat Allah. Allah izinkan kita masuk ke dalam akhir bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita memasuki bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ikhwah sekalian, asatiz wa asatizah di kajian tentang fikih puasa. Insyaallah Ta'ala, kajian fikih puasa ini akan kita laksanakan dalam 3 pertemuan insyaallah ta'ala. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, baik setelah kajian ataupun nanti sesi diskusi melalui grup WhatsApp insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kajian fikih puasa ini penting sekali. Kenapa demikian? Kata para ulama, salah satu kewajiban seorang muslim adalah mempelajari ilmu terhadap apa yang akan dia kerjakannya. Jadi kalau seandainya seseorang akan membaca Al-Quran, maka wajib dia belajar tajwid Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, cara pengucapan huruf Al-Quran. Kalau seandainya dia akan berjualan, jual beli, maka wajib dia mengetahui tentang halal haram, hukum jual beli. Kalau seandainya dia akan berpuasa, maka dia mesti mengetahui dan mempelajari hukum-hukum, rukun-rukun, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Tentunya seseorang yang memasuki ibadah dengan memiliki ilmu pengetahuan sangat berbeda dengan orang yang memasuki ibadah tanpa ilmu pengetahuan. Hadis-hadis penjelasan tentang para ulama lebih afdal daripada seseorang yang beribadah, ya kan? Al-alim afdal min al-abid. Ini banyak sekali riwayat-riwayat dari para sahabat, riwayat dari para ulama, dari para salafus saleh. Maknanya adalah seseorang yang memiliki ilmu dalam beribadah. Jadi bukan hanya memiliki ilmu namun tidak beribadah. Ini salah kaprah. Jadi banyak para penuntut ilmu kemudian mendiskriminasikan orang-orang yang hanya beribadah, kemudian dia belajar, kemudian tanpa beribadah. Ini salah. Jadi makna daripada ungkapan-ungkapan para ulama, seorang alim lebih baik daripada seorang abid, seperti seorang nabi lebih baik daripada seorang hamba, dari seorang umatnya, ya kan? Atau seperti matahari dengan yang tidak ada dengan kegelapan dan seterusnya. Maknanya adalah seorang yang memiliki ilmu lalu dia gunakan untuk beribadah. Artinya beribadah dengan memiliki ilmu pengetahuan lebih afdal, dan itu sangat dipuji, ya kan, daripada seseorang yang masuk dalam ibadah kemudian tidak memiliki ilmu pengetahuan, karena akan berdampak kepada rusak ibadahnya, tidak diterima ibadahnya, ya kan, ataupun melaksanakan ibadah yang fasid. Wal iyadzu billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu karunia daripada karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah keinginan untuk mempelajari sesuatu yang akan kita kerjakan, yang akan kita amalkan insyaallah ta'ala. Insyaallah ikhwah sekalian, dalam 3 pertemuan ini saya akan membagi beberapa pembahasan penting, ya kan, berkaitan tentang puasa ini. Tentunya judul-judul ini telah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, terkhusus, ya kan, kebanyakan adalah fikih mazhab Syafi'i. Dalam hari pertama ini insyaallah ta'ala kita akan membahas pertama tentang hakikat daripada puasa. Ya, tema tentang hakikat daripada puasa yang di dalamnya akan kita bahas nanti, diantaranya adalah penyebab kita atau asbab wajib puasa. Jadi apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang muslim wajib berpuasa. Dan yang kedua adalah rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa ini dibahas oleh para ulama ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan,
Dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Wallahu a'lam, insyaallah taala kalau seandainya sanggup akan kita bahas 2 rukun pada malam hari ini, yakni niat dan yang kedua adalah menahan. Pada pertemuan kedua besok insyaallah taala ya, kita akan membahas lanjutan daripada rukun puasa, yaitu as-shaim, seseorang yang berpuasa, dan yang kedua adalah orang yang berpuasa tersebut syarat-syaratnya apa. Artinya syarat-syarat orang yang berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Kemudian hari terakhir ya, kita bahas hal yang sangat penting juga, yaitu tentang perkara-perkara yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Ada 2 yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah safar, perjalanan. Yang kedua marad, yaitu sakit. Dan segala sesuatu yang nanti kita hubungkan dengan safar dan sakit ini. Seperti ibu hamil, orang yang dalam keadaan sulit untuk berpuasa, pekerja keras, dan yang lainnya, insyaallah akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi orang yang tidak puasa di dalam bulan Ramadan. Ya, konsekuensi orang yang sengaja ataupun tidak sengaja. Maka akan kita bahas pada hari ketiga insyaallah ta'ala. Maka pada hari pertama kita akan fokus kepada hakikat daripada puasa, atau apa namanya, penjelasan tentang ma'rifatu hakikatu as-shaumi. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat muslim, salah satu di antara rukun Islam, adalah salah satu syariat dan di antara syariat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat terdahulu. Artinya puasa ini bukan hanya syariat yang hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi puasa juga pernah disyariatkan untuk umat-umat sebelum kita. Oleh karenanya di dalam ayat Al-Qur'an ketika kita baca ayat perintah tentang puasa, maka dia menunjukkan bahwa umat-umat sebelum kalian juga berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Artinya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga ada kewajiban-kewajiban berpuasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka syariat puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menjadi salah satu bahagian penting dalam syariat. Oleh karena itu dikatakan ya kan, hukumnya wajib dan dia bahagian daripada perkara yang semua umat muslim harus mengetahuinya dan harus meyakini kewajibannya. Maka dihitung sebagai bahagian daripada ma'lumun minad dini bid-darurah. Perkara yang semua umat muslim tidak boleh tidak tahu. Semua umat muslim tidak boleh tidak mengetahui kewajiban daripada berpuasa ini. Oleh karena itu, kalau seandainya ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan, ya kan, maka kita hukumi sebagai kafir. Sebagai kafir, karena dia maklum minatin bidururah. Ini catatannya, kalau meninggalkan puasa Ramadan dalam keadaan mengingkari kewajibannya. Karena kalau seandainya meninggalkan puasa Ramadan bukan karena ingkar, tapi karena rasa malas, maka ini hanya dihukumi sebagai fasik oleh para ulama, nanti ditakzir. Nanti ada hukum-hukumnya yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, salah satu keistimewaan puasa ini ya disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, di antara hikmah kenapa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berpuasa adalah supaya kita berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Samadiyah. Salah satu nama di antara nama Allah adalah As-Samad, As-Samadiyah. Samadiyah ini maknanya adalah yakni Tuhan yang memiliki zat yang maha kuasa, yang tidak mengambil tempat, ya, dia tidak mengambil waktu, kemudian dia tidak makan, dan dia tidak minum, dia tidak berarah. Ini di antara makna As-Samadiyah. Maka ketika disyariatkan kepada kita berpuasa, maka kita berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ininya As-Samadiyah. Dan yang kedua adalah meneladani atau berakhlak dengan
atau atasyabbuh dengan sifat di antara sifat para malaikat. Karena di antara sifat para malaikat adalah la ya'kulun wa la yashrubun. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Ya, malaikat tidak makan, tidak minum. Nah, manusia berada di tengah-tengah. Karena ada yang di paling bawah adalah binatang. Binatang mereka makan, mereka minum, dan mereka memiliki syahwat, tapi tidak diberikan pikiran. Sedangkan manusia berada di tengah-tengah. Diberikan syahwat, mereka makan, mereka minum, ya kan? Dan diberikan akal pikiran. Oleh karena itu ketika manusia mencoba menjaga dirinya daripada syahwat-syahwat buruk, menjauhi hal-hal yang menjadikan dirinya hina dan rendah, maka dia naik derajat. Oleh karena itu Imam Syekh Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan salah satu faedah dari puasa adalah raf'ud darajat, mengangkat derajat seseorang. Maka derajatnya naik seperti derajat malaikat. Tidak makan, tidak minum, menjaga syahwat, menjaga nafsunya. Tapi kalau seandainya seseorang insan tidak menjaga syahwatnya, ya, baik syahwat makan, syahwat minum, tidak terkendali seperti dikendalikan oleh syariat, seperti aturan-aturan syariat, maka dia akan turun seperti halnya binatang yang tidak punya kendali dalam hal syahwat mereka sama sekali. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, maka di antara hikmah, di antara puasa, kata Imam Al-Ghazali adalah yang kedua, yakninya kita berakhlak dengan akhlaknya malaikat, yaitu mereka tidak makan dan tidak minum. Dan hikmah selanjutnya dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam adalah yakninya mengangkat derajat, kemudian menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, ya kan? Kemudian melipat gandakan pahala-pahala dan memperbanyak sedekah dan menjadikan seseorang semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia sekaliannya. Yang pertama, hakikat daripada puasa. Para ulama mengatakan puasa dalam bahasa Arabnya, ikhwah sekalian, ya, tersusun dari kita 3 bahasa. Ya, dari 3 huruf. Shad, waw, mim, atau shad, ya, mim. Saumun atau siyamun, pakai alif, ya. Shad, ya, kemudian alif, kemudian hamzah, kemudian alif, kemudian mim. Siyamun atau saumun, masdar atau isi masdar. Ini dalam bahasa Arab maknanya adalah menahan. Jadi dalam bahasa Arab kata saum itu artinya menahan secara mutlak, menahan apapun. Saya sekarang umpamanya menahan diri untuk tidak memakai HP. Berarti saum daripada memakai HP. Saum daripada untuk main gadget umpamanya. Maka ini disebut dengan as-saumu, puasa secara lughatan. Saya tidak makan minum, maka berarti saum daripada makan minum. Menahan diri daripada makan dan minum. Saya hari ini tidak berbicara kepada siapapun, berarti saum daripada berbicara, seperti itu, ya kan? Dan hal ini diambil daripada ayat Al-Qur'an sebagaimana umpamanya perkataan Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Ketika orang-orang bertanya kepadanya, ini anak siapa? Ya kan? Sedangkan engkau tidak punya suami. Dan ini tiba-tiba kau punya anak. Akhirnya kemudian dia mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Tuhanku untuk saum, untuk puasa. Apa maknanya? Imsak anil kalam. Imsakan anil kalam, yaitu untuk tidak banyak berbicara, untuk tidak banyak mengumpar segala sesuatu berita yang Allah berikan kepada Maryam, Siti Maryam. Ini makna saum secara lughatan. Sedangkan maknanya secara syar'at disebutkan oleh para ulama, yaitu imsakun anil mufattirati ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin. Yakninya menahan dari segala yang membatalkan, ya, segala yang membatalkan dengan tata cara yang khusus, dengan niat yang khusus dari orang yang khusus, orang yang tertentu. Jadi selalu hukum atau definisi daripada sebuah hukum atau sebuah permasalahan ketika kita bahas dalam lingkup syariat, dia akan lebih mengecil. Dia akan lebih mengecil. Kalau tadi makna saum
dalam lingkar bahasa itu sangat luas sekali. Menahan apapun. Menahan dari bicara, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan daripada tidak main HP, menahan daripada tidak tidur dan seterusnya disebut dengan puasa. Maka ketika dibahas dalam lingkaran syariat, maka khusus hanya dalam pembahasan tertentu. Itu selalu kebanyakan begitu ta'rif daripada pembahasan mustalah-mustalahat dalam kitab fikih. Maka ta'rif saum secara syar'an, secara terminologi syariat ini lebih khusus. Maknanya adalah imsakun 'anil mufattirati 'ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin min syakhsin makhsusin. Menahan dari segala yang membatalkan. Berarti hanya khusus dari segala yang membatalkan, ya. Dengan catatan tertentu, kemudian dengan niat tertentu, kemudian hanya bagi orang yang tertentu saja. Yang akan kita bahas nanti insyaallah taala. Para ulama ketika menyebutkan tentang apa penyebab seseorang itu wajib berpuasa. Ya, apa penyebab seseorang wajib berpuasa? Ya, selain daripada hadis-hadis Rasulullah yang banyak sekali, ayat Al-Qur'an yang banyak sekali tentang dalil seseorang wajib berpuasa, seperti yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadis tentang bangunan Islam itu ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu terhadap 5 perkara, ya kan? Pertama, persaksian. Yang kedua, salat, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, syahadat, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa, kemudian haji ke Baitullah. Ini adalah dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum, tentang dalil wajibnya berpuasa, tentang dalil wajib berpuasa. Tetapi dalil wajibnya seseorang berpuasa Ramadan, ya, di bulan Ramadan, itu apa? Dalil atau penyebabnya? Maka penyebabnya satu saja para ulama, yaitu musyahadatu syahri Ramadan, yaitu berada di bulan Ramadan. Artinya kalau seseorang berada di bulan Ramadan, maka keberadaan dia di bulan Ramadan ini menjadi penyebab dia wajib berpuasa Ramadan. Artinya orang yang tidak ada di bulan Ramadan, tidak ada kewajiban berpuasa Ramadan bagi mereka. Dalilnya adalah ayat Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Seseorang yang menyaksikan bulan Ramadan, ya, berada di bulan Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi kalau ditanya tentang dalil berpuasa, dalil wajib berpuasa, maka dalilnya ya tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hadis Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Tapi kalau ditanya tentang wajib puasa Ramadan di bulan Ramadan, ya, maka jawabannya adalah penyebabnya yaitu menyaksikan atau berada di bulan Ramadan. Berada di bulan Ramadan. Maka kata para ulama, hanya satu itu saja. Ya kan, ini pendapat yang tahqiq, yaitu syuhudu syahri Ramadan, berada di bulan Ramadan. Taib. Ini yang pertama, yakni hakikat daripada puasa. Ya, hakikat daripada puasa. Yang kedua, penyebab wajib puasa seperti yang kita sebutkan adalah keberadaan kita di dalam bulan Ramadan. Ya, keberadaan kita di dalam bulan Ramadan. Maka para ulama setelah itu membahas tentang seseorang ketika berada di bulan Ramadan, wajib dia melaksanakan atau menunaikan puasa Ramadan. Maka kewajiban untuk dia ini, ya, kewajiban untuk dia ini dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama adalah penyebab kewajiban itu dihukumi untuk khalayak ramai. Ya. Jadi keberadaan atau pengetahuan tentang adanya Ramadan ini menjadi hukum untuk semua kalangan. Dan yang kedua, ya, penyebab dia mengetahui Ramadan ini hanya wajib puasa untuk dia pribadi saja. Hanya wajib berpuasa bagi dia pribadi saja.
Maka dibagilah oleh para ulama. Ya. Maka penyebab yang pertama adalah penyebab wajibnya berpuasa Ramadan untuk orang banyak. Maka sebabnya ya salah satu daripada empat hal. Kalau kita simpulkan, nanti dia menjadi dua hal. Pertama adalah dengan melihat hilal Ramadan, ya, dengan melihat hilal Ramadan. Yang kedua, kesimpulannya adalah kalau seandainya tidak melihat hilal Ramadan, maka dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Taib ikhwas sekalian. Yang pertama, yakninya wajib seseorang berpuasa dengan melihat hilal Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal, ya, ketika melihat hilal, dan juga berbukalah, yaitu berhentilah daripada Ramadan, masuklah ke dalam bulan Syawal dengan melihat hilal juga. Hilal ini artinya adalah bulan muda atau bulan sabit kalau bahasa kitanya, ya. Dia akan terlihat di akhir, ya, bulan Sya'ban. Kalau seandainya hilal Ramadan akan terlihat di akhir bulan Sya'ban. Ya, sekarang kita berada di tanggal berapa Sya'ban? Tanggal 18 ya, 18 atau 17. Tanggal 27 ya. Tanggal 27 atau 6, tanggal 27. Dia akan terlihat di akhir hari Sya'ban. Apakah Sya'ban ini dihitung 29 atau 30? Maka kita hanya akan melihat di hari ke-29, ya kan, atau di hari 30. Ya, karena posisi daripada hilal atau bulan sabit ini atau bulan muda ini, dia akan terlihat hanya di akhir. Berarti dia menjadi dalil, tanda untuk pergantian bulan Hijriah. Artinya kalau seandainya terlihatlah hilal ini, maka bulan berikutnya adalah bulan baru. Begitupun kalau seandainya terlihat lagi, maka bulan berikutnya adalah bulan-bulan baru. Dan posisinya ketika dilihat mesti di akhir bulan Hijriah. Kalau seandainya kita akan melihat hilal Ramadan, bulan sabit untuk Ramadan, maka dilihat di akhir bulan Sya'ban tentunya, di tanggal 29 Sya'ban. Dan dia hanya terlihat di waktu maghrib, ya, di waktu setelah maghrib. Jadi tidak mungkin melihat hilal tersebut, ya, sebelum maghrib. Jadi mesti melihatnya nanti adalah setelah maghrib. Seperti syarat-syarat yang akan kita sebutkan. Maka penyebab wajibnya berpuasa Ramadan untuk semua orang ada 4. Yang pertama adalah dengan terlihatnya hilal Ramadan dan disaksikan di depan hakim. Ya, disaksikan di depan hakim. Yang pertama, disaksikan di depan hakim ini mesti memenuhi syarat bahwa hilal terlihat setelah maghrib. Kalau seandainya sebelum maghrib, maka tidak akan mungkin. Karena ketika matahari tenggelam, ya kan, hilal itu mesti berada di atas matahari. Sehingga kalau dia berada di atas matahari, kita akan melihat hilal tersebut. Maka biasanya, ya, melihat hilal ini atau anak bulan atau bulan muda atau bulan sabit ini akan terlihat di tempat-tempat yang terang. Mungkin di pantai, di atas gunung, ya, di kalau di Arab tentunya di padang pasir, ya, di tempat-tempat yang tidak ada halangan-halangan. Tentunya dengan menggunakan alat-alat pembesar tentunya lebih memungkinkan, ya kan? Maka penglihatan hilal ini hanya terlihat setelah maghrib. Jadi kalau ada orang yang memberikan persaksian bahwa dia melihat hilal sebelum matahari tenggelam, maka persaksiannya tentu ditolak. Ini bohong. Karena hilal akan hanya terlihat setelah matahari tenggelam. Ya, hilal Ramadan. Yang kedua,
mesti langit dalam keadaan cerah. Kalau seandainya langit tidak dalam keadaan cerah, tentunya hilal tidak akan terlihat, ya kan? Karena posisinya adalah di langit, sedangkan posisi awan itu menutupi, ya. Maka tidak akan terlihat. Sebagaimana matahari tidak terlihat oleh awan, maka hilal juga tidak akan terlihat, apalagi hilal, ya kan? Bentuknya kecil. Jadi kalau seandainya ada orang memberikan saksian bahwa dia melihat hilal dalam posisi matahari, dalam posisi mendung, maka persaksiannya ditolak. Yang ketiga adalah bahwa hilal mungkin untuk dilihat. Ada saat-saat hilal, ya, hilal itu tidak mungkin dilihat, ya. Beberapa kasus anak bulan itu tidak akan mungkin terlihat, tidak akan mungkin muncul dilihat, ya, dalam beberapa kasus. Kalau seandainya demikian, maka juga tidak terima persaksian orang yang melihat hilal. Oleh karena itu, ketika seseorang telah mengatakan bahwa saya melihat hilal, dan persaksian ini dia sampaikan di depan seorang hakim, ya, di depan presiden, Kementerian Agama, ya, pemerintahan, kemudian pemerintahan mengumumkan bahwa dia telah melihat hilal melalui seorang saksi, melalui seorang yang melihatnya. Maka dengan demikian wajib berpuasa untuk semua orang yang berada di daerah atau di wilayah, ya, keberadaan, ya, si hakim tersebut. Ini yang pertama, ya, bahwa wajibnya puasa Ramadan untuk semua orang ketika telah ada persaksian daripada seseorang saksi, ya, persaksian dari seorang saksi yang menunjukkan bahwa hilal telah terlihat. Tentu dengan syarat tadi, dia melihat hilal dalam keadaan matahari telah tenggelam. Yang kedua, mungkin terlihat hilal. Yang kedua, ya, yang ketiga adalah matahari, awan tidak menutupi hilal atau awan tidak mendung. Seperti itu. Langit tidak mendung. Kalau seandainya demikian, maka wajib berpuasa untuk semua orang yang berada di daerah tersebut. Daerah tersebut maknanya adalah daerah yang sama tempat muncul hilalnya. Karena masing-masing daerah, ikhwah sekalian, itu akan memiliki potensi yang berbeda tempat muncul hilalnya. Karena tempat muncul hilal ini dalam bahasa Arab namanya matla'. Ya, matla', tempat timbul munculnya hilal. Tempat munculnya bintang. Ya, orbit tempat timbulnya matahari. Ya kan, bulan. Itu kan masing-masing berbeda. Jangankan di di negara yang berbeda, di satu daerah saja berbeda. Kawan-kawan bisa memperhatikan itu, ya kan? Di daerah Indonesia umpamanya memang terbitnya dari arah timur, tapi nanti akan berbeda di musim dingin, di musim panas itu akan berbeda. Kadang dari arah agak ke kiri, agak ke kanan. Dia pasti matlaknya akan berbeda-beda. Di satu daerah saja, ya kan? Dia akan berbeda tempat munculnya selalu. Apalagi dengan daerah yang lain, ya kan? Maka kemungkinan dia akan sama munculnya itu sangat-sangat sulit sekali. Oleh karena itu, ya kan, ini pendapat jumhur para ulama, yaitu bahwa tempat munculnya hilal di satu daerah sudah barang pasti berbeda dengan daerah yang lain. Sehingga kalau seandainya di satu daerah terlihat hilal, daerah lain belum tentu terlihat hilal. Sehingga tidak bisa dihukumi sama. Satu daerah ini berpuasa, daerah lain berpuasa juga tidak. Di Arab Saudi umpamanya muncul hilal, ya kan? Pemerintah Arab Saudi memberikan pengumuman, ya kan, mengumumkan bahwa malam ini kami hari Rabu umpamanya sudah melihat hilal. Hari Rabu di Saudi Arabia tanggal 29 Sya'ban umpamanya kami sudah melihat hilal. Hilal sudah tampak sehingga semua orang Saudi Arabia umpamanya memutuskan sudah berpuasa di berpuasa Ramadan di tanggal 29 Sya'ban. Ya kan? Di tanggal 1 Ramadan, ya, sehingga Sya'bannya tanggal 29 maksudnya. Oleh karena itu di Indonesia belum tentu terlihat, ya kan? Karena daerah ini jaraknya jauh sekali. Matlaknya tentu berbeda. Bahkan jarak jam kita saja sudah beda 4 jam.
Oleh karena itu pasti berbeda. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama ikhtilaful matali'. Ikhtilafu al-matali'. Berbedanya tempat munculnya hilal, tempat matla', ya. Ada pendapat ulama yang kedua, ya. Pendapat ulama yang kedua yang mengatakan bahwa yang paling betul itu adalah ittihadul matali'. Yakninya satu, bahwa tempat munculnya itu satu sehingga dihukumi satu saja. Artinya kalau seandainya di Saudi Arabia terlihat, maka mesti di semua lain juga akan terlihat. Nah, seperti itu. Tentu pendapat ini, ya kan, sangat mudah ditolak sebetulnya, ya kan. Secara ilmu eh, ilmu falak itu sangat mudah ditolak sekali. Karena tempat terbitnya matahari, bulan, bintang masing-masing di daerah sangat-sangat berbeda. Nah, dalilnya apa? Ya, dalilnya ini hadis Sayyidina Quraib. Ini hadis yang masyhur sekali. Ketika Sayyidina Quraib pulang daripada Syam, ya, beliau membawa berita kepada khalifah, ya. Ditanya oleh khalifah, "Apakah kamu menyaksikan apa namanya? Hilal di negeri Syam?" "Ya, kami menyaksikan hilal di hari Jumat. Maka kami berpuasa di hari Jumat." Kata khalifah, kata Abdullah bin Abbas, afwan, "Adapun kami di Madinah tidak melihat hilal kecuali hari Sabtu. Maka kami berpuasa di hari Sabtu." Antara Madinah dengan Syam itu jaraknya jauh sekali, ribuan, ya kan? Maka tentu matla'nya berbeda, ya kan? Tempat munculnya berbeda. Sehingga waktu puasa mereka juga akan berbeda. Ini yang pertama, ya, bahwa faedah yang apa namanya, yang kuat adalah ikhtilafu al-matali'. Masing-masing daerah akan memiliki matla' yang berbeda, akan memiliki potensi munculnya hilal berbeda, sehingga potensi berpuasanya juga berbeda. Bagaimana jarak jauhnya matla' antara satu daerah dengan daerah yang lain, ya? Ini sebetulnya terjadi khilaf tentunya dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, ya. Ada yang berpendapat jaraknya itu adalah seperti jarak qashar salat. Jarak qashar salat ini sekitar 84 kilometer. Berarti daerah yang kalau seandainya jaraknya sudah 84 kilometer, ya kan? Maka matla'nya sudah berbeda. Umpamanya saja daerah saya tinggal Pekanbaru, ya kan, dengan Sumatera Barat. Itu sudah ratusan kilometer. Anggaplah 200 kilometer. Itu udah 200 kilometer. Harusnya matla'nya juga berbeda. Nah, begitu. Ini menurut apa namanya, satu pendapat, ya kan? Dan pendapat ini banyak diamini oleh para ulama, terkhusus ulama kontemporer juga, tentang bahwa yang menjadi acuan kita hanya daerah ini saja. Ya, ini daerah daerah jarak jauh masa qashar salat, yaitu 84 kilometer lebih kurang. Nah, yang kedua, ikhwah sekalian, kalau seandainya di daerah kita, ya, kalau seandainya di daerah kita terlihat hilal, maka wajib bagi semua orang di sana untuk berpuasa. Maka di daerah lain tentu tidak wajib berpuasa kalau seandainya matlak tidak sama. Bagaimana kalau seandainya mereka meragukan apakah matlaknya sama atau tidak? Umpamanya antara kita dengan antara Pekanbaru, umpamanya dengan Sumatera Barat, umpamanya mereka meragukan, atau Pekanbaru dengan Malaysia umpamanya. Mereka meragukan apakah matlaknya sama atau tidak sama. Ragu. Maka selama ragu, ya kan, maka mereka tidak mengikuti matlak yang sama. Sehingga kalau seandainya di Pekanbaru sudah terlihat, wajib bagi orang Pekanbaru untuk berpuasa, bagi orang Malaysia tidak wajib berpuasa, bagi orang Sumatera Barat tidak wajib berpuasa. Yang kedua, ya, isu tentang ittihadul matlak,
yakninya penyatuan atau matlak global, ini kan ada isu, atau ini adalah pendapat sebagian ulama dan pendapat kontemporer. Yakninya kalau seandainya sudah terlihat di satu daerah, udah di daerah lain kita berpuasa, ya kan? Terlebih lagi kalau seandainya sudah terlihat di Saudi Arabia, maka kita di tempat lain juga sudah berpuasa. Ini supaya menjaga keharmonisan. Nah, seperti itu. Ini juga dipakai oleh sebagian ulama, tetapi pendapat ini tentu mudah kali kita tolak, ya kan? Terkhusus dengan hadis tadi, hadis Quraib dengan Abdullah ibnu Abbas tadi, yang antara Syam dengan Madinah tentu berbeda. Yang permasalahan selanjutnya adalah yaitu masalah seseorang yang berada di satu matlak, kemudian dia melakukan perjalanan ke matlak yang berbeda. Dia berada di satu daerah, kemudian melakukan perjalanan ke daerah yang berbeda. Yang berbeda tempat muncul hilal. Maka dia wajib, ini kaidahnya, dia wajib muwafaqah. Dia wajib menyesuaikan diri dengan daerah yang dia berada sekarang. Ya, dia wajib menyesuaikan diri dengan daerah yang dia berada sekarang. Seandainya kita berada umpamanya di Pekanbaru. Di Pekanbaru hari ini tanggal apa namanya? tanggal 29 Sya'ban sudah kelihatan. Sehingga kita sudah berpuasa. Umpamanya Sya'bannya 29. Artinya Ramadan hari Kamis, hari Rabu kita hari Rabu udah puasa umpamanya. Hari Rabu di Pekanbaru sudah berpuasa. Lalu kita melakukan perjalanan umpamanya ke ya, umpamanya ke Mekah. Kita melakukan perjalanan ke Mekah lah. Daerah yang jauh sekali ya, ke Mekah. Di Mekah kita temui ternyata orang-orang belum melihat hilal. Ya. Belum terlihat hilal di sana. Maka tadi yang sebetulnya kita sudah dalam keadaan berpuasa siang hari di Indonesia, lalu kemudian kita berada nyampe di Saudi Arabia, ternyata belum terlihat hilal di sana. Artinya kalau belum terlihat hilal, mereka akan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka puasa mereka adalah tanggal besoknya, hari Kamis, ya kan? Ramadan mereka adalah hari Kamis. Maka oleh karena itu, kita yang datang ke daerah matlak yang berbeda wajib menyesuaikan diri dengan mereka. Walaupun tadi kita dalam keadaan berpuasa, sampai di sana wajib kita untuk membatalkan puasa kita. Atau kebalikannya, ya ininya kita dalam keadaan belum berpuasa. Kita umpamanya di Indonesia dalam keadaan tidak terlihat hilal. Sehingga kita menyempurnakan Sya'ban menjadi 30. Kita akan puasa Ramadan itu di hari Kamis. Ketika melakukan perjalanan umroh, berangkat sampai di Saudi Arabia, ternyata orang-orang sudah berpuasa di hari Rabunya. Nah, oleh karena itu, wajib dia sampai di sana untuk berpuasa. Wajib menyesuaikan diri. Kalau ternyata, apa namanya, di sana sudah kelihatan. Dan begitu juga di akhir bulan. Jadi itu di awal bulan. Begitu juga di akhir bulan. Kalau seandainya dia sampai di Makkah, ya, umpamanya dia dari Indonesia. Di Indonesia dia sudah di hari 29 Ramadan umpamanya. 29 Ramadan. Sesampai di Makkah, ternyata di Makkah sudah kelihatan hilal bulan Syawal. Sedangkan di Indonesia harusnya belum terlihat hilal Syawal. Maka wajib dia menyesuaikan diri dengan orang Mekah. Yakninya wajib dia tetap berpuasa, ya kan? Walaupun konsekuensinya puasanya akan lebih. Nah, begitu. Atau kebalikannya, ketika dia berangkat ke Saudi Arabia, ke Mekah, dalam keadaan dia di Indonesia masih apa namanya? Masih berpuasa.
Sedangkan di Saudi Arabia sudah kelihatan Syawal, ya. Maka dia mengikuti mereka. Yakninya sholat Idul Fitri bersama orang Saudi Arabia, seperti itu. Jadi kalau seandainya seseorang melakukan perjalanan dari satu matlak ke matlak yang lainnya, dia mesti menyesuaikan diri, baik dalam keadaan berpuasa maupun dalam keadaan membatalkan puasa, baik di awal bulan maupun di akhir bulan. Nah, ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ini yang pertama, yakninya sempurnanya terlihatnya hilal Ramadan, ya, terlihatnya anak bulan atau bulan muda. Kalau tidak terlihat, ya kan, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'ban 30 yauman. Kalau seandainya tidak terlihat awan banyak, ya kan, dalam keadaan mendung, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Tata cara kita berpuasa itu cuma dua, yaitu ruqyah atau istiqmal. Melihat hilal atau menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban. Nah, makna hadis sumu li ru'yatihi ini adalah hitungan ru'yahnya ru'yah penglihatan. Karena Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Ru'yah di sini maknanya ru'yah basar. Ru'yah al-basariyah, yakni melihat. Karena di zaman para ulama dahulu sudah ada itu ilmu falak, sudah ada ilmu hisab. Tapi mereka tidak menggunakan ilmu hisab, ilmu falak. Ya. Jadi makna sumuli ru'yatihi bukan ru'yah ilmiah. Karena sebagian orang berpendapat atau sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimakna dengan ru'yah di sini adalah ru'yah ilmiah. Yakni hitungan-hitungan ilmu falak. Nah, gitu. Ya kan? Maka kalau berdasarkan hitung-hitungan ilmu falak, berdasarkan ilmu kebintangan, maka mereka sudah tahu itu kapan bulan ini akan datang, bahkan bulan ini akan muncul, sudah tahu. Ya kan? Bahkan setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan sudah akan tahu. Ya kan? Seperti hitungan hisab Muhammadiyah. Maka hitung mereka adalah ilmiah dengan hitungan. Maka memakai kaidah bahwa yang dimaknakan dengan ru'yah di sini adalah ru'yah ilmiah. Nah, sedangkan yang dimaksud ru'yah di sini menurut jumhur ulama adalah ru'yah al-basariyah, yakninya penglihatan. Harus mata melihat. Karena kalau seandainya yang dimaksud adalah ilmiah, hitung-hitungan, pasti Imam Syafi'i yang beliau alim dalam ilmu falak, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, itu akan sudah menghitung. Ramadan berikutnya kan kapan terjadi, Ramadan berikutnya juga kapan terjadi, sudah tahu betul. Tapi mereka tidak melakukan demikian. Ini tandanya bahwa makna daripada ru'yah dalam hadis adalah ru'yah al-ilmiyah, ru'yah al-basariyah. Ini yang pertama. Yakninya tentang sebab-sebab wajib berpuasa bagi kebanyakan orang. Yang kedua, yakninya bagi sebahagian orang. Jadi syarat daripada orang yang melihat tadi adalah mesti seseorang tersebut bersifat adil dan dia adalah laki-laki tentunya. Ya. Walaupun hanya satu saksi saja. Sedangkan kalau seandainya yang melihat itu bukan laki-laki, perempuan yang melihat, maka wajib bagi perempuan itu untuk berpuasa. Berarti untuk diri pribadi. Dan wajib bagi orang yang mempercayainya untuk berpuasa. Contohnya suaminya, anaknya, keluarganya. Wajib kalau dia meyakini perempuan ini. Walaupun perempuan ini adalah perempuan yang tidak dipercaya di kalangan kaumnya. Tapi suaminya, keluarganya mempercayai dia tidak bohong dalam keputusan hilal. Maka wajib juga dia berpuasa. Yang kedua adalah orang yang thiqah. Jadi kalau ada orang yang thiqah, kita percaya, ya, lalu dia mengumumkan bahwa dia melihat hilal. Hati kita tidak meyakini dia. Hati kita meragukan bahwa dia ini tidak betul. Tapi dia orang thiqah. Di kalangan masyarakat, dia ini adalah orang yang tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, tidak ada cacatnya. Maka wajib kita mengikuti orang ini. Ya,
walaupun hati kita tidak membenarkan, tapi dia orangnya thiqah, wajib kita mengikuti dia. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah hitungan. Jadi kalau seandainya berdasarkan al-hisab atau berdasarkan tanjim, ya, hisab ini adalah orang yang menghitung bulan itu muncul ketika dengan hitungan perputaran bulan. Ada juga dengan munculnya bintang. Jadi kalau seandainya bintang ini muncul, ini bulan ini akan muncul. Ya kan, bulan sabit akan muncul. Kalau seandainya bintang ini muncul, maka ini akan muncul. Itu namanya tanjim. Ya kan? Kalau seandainya ada orang yang memiliki ilmu tentang hitungan-hitungan demikian, maka dia wajib berpuasa sendiri karena dia meyakini ilmu tersebut. Ketika dia meyakini, maka wajib dirinya pribadi untuk berpuasa. Dan orang lain tidak wajib ikut berpuasa karena mengikuti orang tersebut. Seperti itu. Ini yang pertama, penyebab wajibnya berpuasa bagi kebanyakan orang atau bagi sebagian orang. Yang kedua adalah rukun berpuasa. Rukun puasa. Yang pertama, rukun puasa adalah aniyat. Ingat lagi Habib. Aniyat yang dimaknakan dengan niat adalah yakninya wajibnya seseorang berniat, yakninya menjazamkan di dalam hati bahwa dia berpuasa. Dan dia wajib untuk setiap malam daripada malam Ramadan. Maka niat oleh para ulama dikatakan, ya kan, wajib di sana ada beberapa rukun. Yang pertama adalah at-tabyid, yang kedua adalah ta'yin. Tabyid maknanya adalah melakukan niat di malam hari. Kalau seandainya ini adalah puasa Ramadan, maka wajib niat tersebut dilaksanakan di malam hari. Tidak boleh dilakukan setelah terbitnya fajar atau ketika terbitnya fajar. Karena malam hari itu kan dihitung mulai adalah dengan tenggelamnya matahari sampai ya fajar shadiq itu muncul. Ya kan? Sampai fajar shadiq itu terbit. Nah, niat untuk puasa wajib, baik itu puasa Ramadan, baik itu puasa nazar, ya kan? Baik itu puasa kafarat, baik puasa qada, maka wajib di malam hari. Ya kan? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, orang yang tidak melakukan niat puasa wajib di malam hari, man lam yubayyitin niat fala shauma lahu. Maka puasanya tidak sah. Maka dalam niat maka wajib berniat. Dan niat tersebut mesti dikerjakan setiap malam. Jadi untuk satu Ramadan, untuk satu malam Ramadan, wajib berniat untuk besoknya. Dan besoknya juga. Dalilnya adalah karena satu ibadah, puasa itu masing-masing ibadah tersendiri. Hari Senin, puasa tersendiri. Hari Selasa, ibadah tersendiri. Hari Rabu adalah puasa ibadah tersendiri. Karena mereka adalah ibadah tersendiri, maka wajib berniat masing-masing. Seperti halnya sholat. Dalam sholat kita wajib berniat ketika sholat zuhur. Ketika sholat asar wajib berniat lagi. Begitu juga puasa Ramadan. Ya kan? Ketika niat puasa besok akan puasa, wajib malam ini berniat. Besoknya hari lagi puasa, maka wajib juga berniat di malam harinya. Karena masing-masing adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Maka tidak boleh menggabungkan niat satu untuk selama Ramadan saja. Tidak demikian. Maka wajib niat masing-masing untuk setiap malam Ramadan. Yang kedua, wajib menyebutkan ta'yin. Ya, menyebutkan puasa apa yang sedang kita kerjakan. Kalau seandainya Ramadan, maka wajib menyebutkan saya niat puasa Ramadan. Kalau kafarat, maka saya niat puasa kafarat. Kalau seandainya puasa qada, saya niat puasa qada Ramadan. Saya niat puasa nazar dan seterusnya. Nah, dua ini diibaratkan oleh para ulama dengan an-niyat. Ya, dua rukun niat ini disebut oleh para ulama an-niyatu, yaitu niat. Yang pertama, tabyid, yakninya berniat di malam hari, dan niat ini wajib untuk setiap malam Ramadan. Tetapi ada mazhab ulama seperti Imam Maliki berpendapat bahwa setiap puasa Ramadan cukup satu niat saja. Jadi di malam awal Ramadan boleh kita berniat untuk satu niat, ya, untuk 30 hari bulan Ramadan atau untuk 29 hari bulan Ramadan, itu sudah sah. Ini pendapat Imam Malik karena beliau mengatakan, berpendapat bahwa Ramadan atau puasa ini satu kesatuan. Ya kan? Dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan. Maka maknanya adalah
Ramadan ini satu kesatuan, satu sampai akhir. Kalau kita sudah berniat di awal, maka tidak perlu lagi di tengah kita berniat. Sebagaimana umpamanya kita haji atau umroh. Kawan-kawan sekarang haji atau umroh. Itu niatnya kan hanya ketika kita mengambil miqat. Umpamanya kalau kita dari kota Madinah, kita mengambil niat, mengambil miqat di Bir Ali atau Dzul Ulaifah. Kita berniat untuk umroh. Labbaik Allahumma umratan. Sengaja aku niat umroh. Kemudian kita berangkat. Ya kan? Tawaf. Apakah ketika tawaf kita wajib berniat? Tidak wajib. Ya kan? Ketika sa'i wajib berniat? Tidak wajib. Ketika tahallul apakah wajib berniat? Padahal masing-masing itu ibadah. Tidak wajib berniat. Kata Imam Malik, begitu jugalah puasa. Dia seperti rangkaian ibadah manasik ini. Satu kesatuan. Oleh karena itu, cukup di satu awal saja berniat, maka sudah cukup untuk yang lain. Nah, begitu. Sedangkan hujah kita tadi, atau ulama yang pertama, dan ini adalah jumhur, yakninya wajib setiap hari berniat satu malam. Tapi para ulama kita mengatakan, ya kan, dianjurkan dan disunahkan kita mentaklid, mengikuti Imam Malik. Maka di awal Ramadan, ya besok di awal Ramadan, ikhwah sekalian, kita sekalian berniat untuk puasa seluruh Ramadan. Jadi di malam pertama Ramadan kita berniat untuk puasa seluruh Ramadan, kita akan berniat seperti itu. Ditambah lagi setiap hari kita juga berniat, setiap hari juga berniat. Kata para ulama, supaya kalau seandainya di satu hari terjadi lupa, malam hari itu lupa kita berniat, ya kan? Maka puasa kita di hari tersebut, di harinya, ya, di hari besoknya sah menurut mazhab Maliki, ya kan? Maka dianjurkan kita taklid kepada mazhab Imam Maliki di malam pertama Ramadan, yakni berniat untuk seluruh untuk seluruh hari-hari puasa. Nah, baik. Dan tidak disyaratkan dalam berniat itu, ya, tidak disyaratkan dalam berniat itu adalah sengaja berniat. Jadi sengaja dia berniat, hanya berniat saja. Bapaknya dikatakan nawaitu sauma Ramadan, ya, nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma ghadin an adai syahri Ramadan, umpamanya. Sengaja aku puasa besok hari untuk melaksanakan kewajiban Ramadan. Dia tidak wajib hanya menyebutkan itu. Dia tidak wajib khusus hanya berniat seperti itu. Ketika seperti dia niat sholat, tidak wajib. Boleh jadi niat itu adalah sambilan. Atau niat itu di dalam sebuah perbuatan atau di dalam sebuah tindakan dia. Umpamanya dia sedang makan sekarang, ya, jam 4 atau jam 3, ya kan? Kalau sholat subuh umpamanya jam 5, jam 4 dia makan atau jam 3 dia makan, dalam hatinya terniat bahwa ini adalah makan supaya dia kuat besok puasa. Maka ini sudah dianggap niat, walaupun tidak ada penyebutan terkhusus bahwa dia akan puasa besok hari begini dan begitu. Seperti niat biasa kita, ya kan? Atau ketika akan azan, dia menahan diri untuk tidak makan. Ketika akan azan subuh, dia menahan diri untuk tidak minum. Gitu kan? Ketika dia menahan diri untuk tidak makan minum itu, dalam dirinya tentu terbayang besok puasa, maka ini sudah niat namanya. Jadi niat itu tidak mesti istiqlal dalam keadaan khusus dia membaca sendiri. Dan tentu itu lebih afdal. Kalau seandainya kita berniat sendiri, maka itu lebih afdal. Tapi kalau seandainya dia digabungkan dalam sebuah perbuatan, tidak ada penyebutannya, maka itu sudah dianggap niat dan sah menurut para ulama. Nah, ini adalah puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka tidak diwajibkan, ya, bagi kita menyebutkan nama puasanya, ya, nama puasanya. Maka yang wajib saja adalah penyebutan puasa. Jadi kalau seandainya kita besok hari Kamis, sengaja aku niat puasa, maka sudah sah. Ya kan? Sengaja aku niat puasa, maka sudah sah. Ini kalau untuk puasa, ya, puasa sunnah. Dan yang kedua, tidak wajib tabiat, tidak wajib berniat di malam hari. Boleh seseorang berpuasa berpuasa sunnah, berniat sebelum masuk waktu sholat zuhur. Jadi semenjak pagi sampai zuhur, kalau seandainya belum ada makan minum, ya kan, boleh dia niat puasa, ya, kalau seandainya adalah puasa sunnah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pulang ke rumah, menanyakan kepada istri beliau, apakah ada makanan yang akan dimakan hari ini? Kata istri beliau, tidak ada.
Kata beliau, oleh karena itu aku puasa hari ini. Kata para ulama, Rasulullah SAW ketika itu langsung berniat untuk berpuasa, dan ketika itu sudah, ya kan, pagi hari. Artinya sudah setelah subuh beliau baru berniat. Dan itu sah kalau seandainya itu adalah puasa sunnah. Maka ini dalil bahwa puasa sunnah tidak wajib berniat di malam hari. Dan yang kedua, syaratnya tentu belum ada makanan, minuman, atau segala sesuatu yang membatalkan, ya kan, yang dia makan semenjak pagi. Dan itu waktunya adalah sampai sebelum zuhur. Kemudian yang kedua, rukun daripada puasa adalah menahan, ya. Menahan dari segala yang membatalkan. Menahan daripada perhubungan badan, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari muntah, ya kan? Ini 4 hal yang disebut dengan menahan. Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini dulu pertemuan kita, ikhwas sekalian, pada malam hari ini, insya Allah ta'ala. Pertama tadi kita bahas tentang hakikat daripada puasa. Yang kedua, penyebab daripada wajibnya kita berpuasa, yaitu keberadaan kita di bulan Ramadan. Ya, syuhudu syahri Ramadan. Keberadaan kita sendiri di bulan Ramadan adalah penyebab wajibnya puasa Ramadan. Ya kan? Maka penyebab wajibnya puasa Ramadan ada kalanya dihukumi untuk semua orang. Ini ketika ada saksi yang memberikan persaksian kepada pemerintah. Tapi kalau seandainya yang melihat itu bukan orang yang memenuhi syarat-syarat saksi, dia bukan laki-laki, dia bukan adil. Umpamanya yang melihat itu anak-anak, yang melihat itu adalah seorang hamba sahaya, yang melihat itu perempuan, maka wajib puasa untuk pribadi mereka. Dan kita juga bahas sedikit tentang rukun puasa, tentang niat, dan rincian tentang niat puasa wajib, niat puasa sunnah. Wallahu a'lam wa a'lam. Itu saja pembahasan kita malam hari ini, insyaallah. Ada pertanyaan, ikhwas sekalian? Saat izin tanya saat. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zofi, berasal dari Solo. Di sini saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, masalah niat 1 malam untuk 30 hari Ramadan. Pertanyaannya, karena ini adalah pendapat Imam Malik yang disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Pertanyaannya, apakah ada syarat tertentu untuk melakukan hal tersebut? Apakah kita tidak sama dengan mencampur adukkan mazhab atau bagaimana? Yang kedua, masalah niat tadi, Ustaz. Orang kan banyak memahami bahwa yang dikatakan niat itu adalah sengaja aku puasa besok hari untuk menaikkan fardu Ramadan ke Allah Ta'ala. Itu terjadi juga di sholat. Seperti sholat, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat ke Allah Ta'ala. Sehingga masyarakat banyak memahami bahwa kalau tidak seperti Sepertinya terputus Ustaz Zaufi, ya. Ustaz Zaufi keluar. Silakan kalau ada pertanyaan lain, nanti kalau sudah masuk Ustaz Zaufi, insyaallah saya jawab. ini tidak ada masuk, Ustaz. Oh, udah masuk Ustaz Zaufi. Udah ada, Ustaz. Itu 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, yakni tentang taklid kepada mazhab Maliki atau kepada pendapat Imam Malik. Apakah ini tidak termasuk kepada pencampuran mazhab? Ya kan? Boleh kita mengikuti taklid mazhab manapun, ya kan? Dan itu tidak dianggap mencampuri mazhab. Boleh kita dalam sholat umpamanya sekarang mengikuti mazhab Maliki. Nanti ketika membayar zakat mazhab Hanafi, kemudian nanti dalam hal lain dalam mazhab mazhab Hambali, ya. Dalam kasus umpamanya dalam kasus haji dalam mazhab Hambali, itu boleh, tidak masalah. Karena semua mazhab ini berasal daripada Rasulullah SAW. Imam Sya'rani mengatakan semua mazhab Islam, ya kan, bersumber dari satu sumber, yaitu Rasulullah SAW. Maka boleh mengikuti mereka
ya kan? Dan siapapun mereka, asalkan mereka ulama mu'tabarah yang diakui oleh para ulama boleh. Tapi dengan syarat dan catatan, ya, kita ketika mengikuti itu tidak dengan tujuan adalah mencari hal-hal yang ringan saja. Jadi dari mazhab Syafi'i diambil yang ringan, Maliki diambil yang ringan, Hambali yang ringan, ini yang ringan, itu tidak boleh. Ini yang diharamkan oleh para ulama. Tatabbu' ar-rukhas. Mengambil yang ringan-ringan saja. Dari mazhab ini yang ringan, yang ringan. Ya kan? Maka ini tidak boleh. Ya. Apalagi syarat yang kedua adalah kalau dia melahirkan satu pendapat yang mana tidak pernah muncul daripada ulama ini. Nah, gitu. Yang tidak pernah muncul daripada ulama ini. Ya kan? umpamanya, ya kan? Diambil ketika dalam masalah membatalkan wudhu umpamanya. Dalam masalah membatalkan wudhu, dalam masalah berwudhu pertama, dalam masalah berwudhu, dia rukun-rukun wudhu mengikuti mazhab Syafi'i umpamanya. Yakninya mazhab Syafi'i tidak wajib untuk mengusap, ya kan? Yang wajib hanya menyampaikan air ke seluruh tubuh, ke seluruh anggota wudhu. Kemudian ketika membatalkan, ya, dia memakai pendapat Hanafi umpamanya, ya kan? Yaitu menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Nah, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Nah, ini tidak boleh. Karena akan lahir satu pendapat yang tidak ada pendapat ulama yang tidak ada ulama berpendapat demikian. Karena Imam Maliki, Imam Syafi'i ketika belum berpendapat demikian, beliau mengatakan sepaket, ya, sepaket antara rukun dengan membatalkan itu sepaket. Tapi kalau seandainya yang dia ikuti itu bukan dalam paket ibadah yang berbeda, umpamanya dalam sholat mengikuti mazhab Maliki, yakninya dia tidak membaca basmalah. Nah, gitu kan. Dalam wudhu dia mengikuti Syafi'i, itu boleh. Nah, gitu. Begitu juga dalam niat ini. Kalau kita bahkan mengikut mazhab Maliki saja dari awal itu boleh. Tidak masalah. Apalagi maksud daripada kata para ulama tadi, di awal Ramadan kita mengikuti mazhab Maliki, maksudnya adalah untuk kehati-hatian saja. Untuk kehati-hatian maknanya, kita berniat untuk 30 hari Ramadan, tapi setiap Ramadan setiap malam juga berniat. Kalau seandainya di hari ketiga umpamanya lupa kita berniat, maka ketika itu kita berniat taklid kepada Imam Maliki, sah puasa kita. Tapi kalau kita berniat taklid kepada mazhab Syafi'i, tidak sah puasa kita tentunya. Karena menurut mazhab Syafi'i wajib berniat di malam hari. Nah, gitu. Maka ketika itu tentu niat kita juga bertaklid kepada mazhab Maliki. Nah, ini maknanya. Yang kedua, ini juga pertanyaan sering muncul, ditanyakan kepada para masyayikh. Yaitu yang disebut niat ini apakah pembicaraan hati atau hadirnya sesuatu itu? Paham enggak pembicaraan hadisun nafsi? Hadisun nafsi ini dalam hati kita berucap, nawaitu shauma ghadin atau usolli fardhu subhi. Ya kan? Sengaja aku salat fardhu subuh. Hati kita ngomong. Ini namanya hadisun nafsi. Ucapan hati kita. Bahkan kita bisa mendengarnya atau bahkan kita mengiringinya. Ya kan? Bahkan bisa lambat itu kalau seandainya diucapkan dalam hati. Usolli fardhu zuhri. Itu namanya hadisun nafsi. Yang disebut dengan niat adalah al-istihdar. Al-istihdar. Yakninya al-istihdar ini maknanya adalah kita membayangkan perbuatan sholat ini, perbuatan puasa ini, rukun-rukunnya, ya kan? Maka itu yang disebut dengan niat. Jadi tidak mesti hati kita berucap usolli fardhu. Tapi kalau seandainya hati kita berucap demikian, maka itu sudah dianggap niat. Itu sudah istihdar, itu sudah hadisun nafsi, sudah semuanya, sudah sah. Nah, gitu. Tapi nanti palingan itu hanya membuat was-was, akan memperlambat ibadah, ya kan? Setiap ibadah akan membuat seseorang was-was. Itu banyak sekali terjadi pada kalangan thalabatul ilmi. Ketika dia menjadikan itu adalah hadisun nafsi, ya kan? Hati yang mengucapkan usolli fardhu Allahu Akbar, itu akan membuat lambat atau akan membuat seseorang itu was-was, ragu dan seterusnya. Oleh karena itu, ya kan, yang disebut dengan niat itu adalah istihdar. Al-istihdar hakiki atau istihdar al-urfi, khilaf para ulama. Yang disebut dengan adalah istihdar, yakni kita menghadirkan perbuatan yang akan kita kerjakan itu. Kita kan sholat menghadirkan perbuatan sholat itu Allahu Akbar, maka dianggap dengan niat. Nah, gitu. Kalau seandainya diucapkan,
Ya kan? Bentuknya seperti itu. Ya kan? Usolli fardhu zuhri. Usolli fardhu zuhri. Maka supaya khusyuk kita dalam istihdar, dianjurkan talaffuz bin niyah. Ucapkan dengan lisan sebelum kita melaksanakan ibadah itu. Ya kan? Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin atau sholli fardhu zuhri saja. Allahu Akbar. Jadi istighfar kita lebih khusyuk. Begitu juga dengan niat puasa. Wallahu a'lam. Bismillah, mohon izin. Siapa dulu? Saya, Ustaz. Izin, Ustaz. Jelas suara saya, Ustaz? Jelas, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, mohon izin. Yang pertama, Ustaz, saya mau nanya, ini kiranya pakai kitab apa aja, Ustaz, ya? Barangkali saya bisa membersamai untuk buka kitab juga. Atau mungkin ngambil dari beberapa kitab gitu, apa yang Antum sampaikan di sini. Kemudian yang kedua, saya mau lebih taukid lagi, Ustaz, lebih menegaskan lagi soal yang tadi Antum sampaikan soal wudunya Imam Syafi'i, sedangkan batalnya itu pakai batal Imam Hanafi. Umpama saya bersama istri itu mau mengamalkan, Ustaz, di Indonesia ini kalangan mayoritas Syafi'i mengamalkan dengan wudunya Hanafi, yakni kemana-mana bisa bergandengan tangan misalkan. Sehingga ketika datang ke rumah bisa langsung sholat tanpa wudhu bersama istri. Kira-kira itu apakah tadi termasuk mencampur adukan dengan madhab yang ada di Indonesia atau bagaimana, Ustaz? Kira-kira boleh nggak saya mengamalkan seperti itu dengan istri, Ustaz? Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Baik. Syukur, Ustaz. Yang pertama, saya menggunakan kitab apa? Saya menjadi pegangan kitab Mu'nis Al-Jalis, kitab Syekh Mustafa Abdul Nabi. Kawan-kawan boleh kitab apapun, kitab Fathul Qorib, sama, semuanya hampir sama. Ya kan? Kitab Fathul Qorib, Al-Mujib, kemudian kitab tentu yang lebih besar Fathul Mu'in, itu sangat besar sekali. Tapi yang ringkasnya kitab Yaqut Nafis. Yaqut Nafis, saya menggunakan syarah Yaqut Nafis. Ya kan? Kemudian dengan pakai syarah-syarah yang lain. Yang kedua, ya, tata cara mengikuti mazhab Hanafi tadi bagaimana? Syekh Mustafa menyebutkan begini. Dengan cara kita beruduk dengan mazhab seperti mazhab Syafi'i saja, tapi dengan maksud adalah beruduk secara sempurna. Yakninya gunakan semua kesunahan, laksanakan semua kesunahan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i umpamanya disunahkan kita untuk berkumur-kumur. Dalam mazhab lain ada yang mengatakan wajib berkumur-kumur. Mazhab Hambali umpamanya wajib berkumur-kumur. Maka kita berkumur-kumur. Kemudian membasuh tangan. Ada mazhab yang mengatakan wajib membasuh tangan, maka kita wajib membasuh tangan juga. Membasuh tangan, berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke dalam hidung. Kemudian ketika membasuh muka, anggota tubuh wudhu yang lainnya, dengan cara digosok. Karena mazhab Maliki juga menggosok. Ya, wajib bagi mereka bukan hanya untuk disiram, tapi ada proses adalkunya. Proses tangan kita menempel kepada anggota wudhu tersebut. Kemudian ketika mengusap kepala, ya kan, laksanakan sunnah. Sunnah wudhu dalam mazhab Syafi'i kan sunnah untuk mengusap semuanya. Maka usap juga mengusap semua kepala. Maka usap juga semua kepala. Kemudian telinga, kemudian kaki. Maka ketika kita laksanakan sunnah wudhu dalam mazhab Syafi'i secara sempurna, kata beliau, wudhu kita sah menurut 4 mazhab. Ya, mazhab apapun tidak ada yang mengatakan wudhu kita tidak sah. Beda kalau seandainya kita berwudhu dengan hanya model minimal sah menurut mazhab Syafi'i. Contoh, ya kan, siram saja tanpa kita gosok, ya kan? Kemudian tanpa berkumur-kumur. Siram muka, ya kan? Siram muka tanpa kita gosok. Siram tangan, basuh usap sebagian tangan saja. Maka ini, ya kan, sah menurut mazhab Syafi'i. Ya kan? Sah maksudnya minimal sah dalam mazhab Syafi'i. Nah, gitu. Adapun sempurnanya tentu melaksanakan sunnah-sunnah seperti yang saya sebutkan tadi. Maka tata caranya adalah laksanakan sunnah-sunnah mazhab Syafi'i semuanya, maka wudhu kita tidak ada yang mengatakan batal. Menurut semua mazhab, 4 mazhab sah. Oleh karena itu, sah kita mengikuti mazhab manapun dalam proses membatalkan wudhu. Gitu. Ini tata cara yang ditunjukkan oleh Guru Syekh Mustafa ketika pelaksanaan tawaf. Ya, pelaksanaan untuk umroh.
Karena dalam pelaksanaan umroh tentu kawan-kawan yang sudah berangkat umroh itu sulit untuk menggunakan mazhab Syafi'i dalam proses membatalkan. Karena kita akan selalu bersentuhan, ya kan? Eh, akan berulang terus beruduk. Itu sulit sekali. Oleh karena itu gunakan uduk secara sempurna, maka sah uduk kita menurut 4 mazhab, dan sah memakai pendapat 4 mazhab dalam batalkan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Tafadhol. Kan misalnya saya ingin melakukan perjalanan dari Indonesia ke Mekah Ustaz. Di Indonesia hilalnya belum nampak Ustaz, tapi di Mekah sudah nampak hilalnya Ustaz. Lalu bagaimana dengan niatnya Ustaz? Terima kasih. Afwan wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau seandainya, ya, saya ulang lagi ya, di Indonesia belum tampak hilal, di sana sudah tampak hilal. Sampai di sana ternyata orang sudah berpuasa dan kita belum berniat tentunya. Sampai umpamanya di siang hari dan di pesawat tertidur pula Bapak. Maka sampai di sana maksudnya wajib kita menyesuaikan diri dengan mereka, kita tidak boleh makan minum. Maka di hari itu wajib kita menahan untuk tidak makan minum. Puasa kita tentunya tidak sah karena kita tidak berniat di malam harinya. Tapi wajib kita menahan makan minum. Andai umpamanya kalau kita bersama orang-orang Makkah ini selama 30 hari atau selama puasa kita di sana, maka nanti wajib kita qadha 1 hari. Itu maknanya, wajib kita mengqadha 1 hari. Tapi kalau seandainya kita pulang lagi ke Indonesia, cuman umroh 7 hari umpamanya pulang ke Indonesia, ya kan? Maka kita menyesuaikan diri dengan orang Indonesia lagi. Nah, maka tidak wajib kita mengqadha 1 hari. Karena di Indonesia tadi belum puasa, ya kan? Puasa di Indonesia hari Kamis umpamanya. Di kota Makkah hari Rabu. Kita datang hari Rabu di kota Makkah, ternyata orang sedang berpuasa dan kita sampai siang. Maknanya adalah wajib kita tidak boleh makan minum dan wajib kita untuk seperti orang berpuasa. Walaupun puasa di hari itu tidak sah. Artinya kalau seandainya kita masih sampai akhir Ramadan bersama orang-orang Makkah, wajib nanti untuk diqadha. Nah, di hari ini, hari yang 1 itu, begitu. Baik, kita baca pertanyaan yang ada di yang ditulis. Baik, kalau pas bulan puasa jualan rokok gimana? Orang tua saya ngewarung soalnya, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana dengan seorang laki-laki yang bekerja atau mencari nafkah dengan bekerja jadi supir yang setiap hari bersafar mengantar dari satu kota ke kota yang lain? Bagaimana pelaksanaan saumnya? Apa setiap hari gak berpuasa? Atau ada keringanan atau bagaimana menurut syariah? Keduanya wajib mencari nafkah dan puasa Ramadan juga wajib. Menurut mazhab Maliki tadi tidak diperbolehkan niat untuk 1 bulan penuh di malam Ramadan untuk berjaga-jaga jika kita lupa niat malam hari. Pertama, masalah menjual atau jualan, ya, jualan di siang bulan Ramadan ini banyak fatwa ulama kontemporer, diantaranya dari Darul Ifta, mereka juga memfatwakan, ya kan, tentang hukum jual beli di siang hari Ramadan. Ada juga Darul Ifta Yordan, ada juga Darul Ifta Mesir. Ya. Kalau Darul Ifta Mesir yang saya tangkap begini, jualan di siang hari bulan Ramadan, ya, kalau maksud tujuannya adalah untuk supaya dikonsumsi di siang hari Ramadan, maka ini tentu haram. Tapi kalau maksudnya adalah supaya barang ini disimpan dan dikonsumsi di malam hari Ramadan, maka hukumnya tidak mengapa dan itu dikategorikan mubah, boleh gitu. Walaupun akhirnya fatwa ini banyak dikritisi oleh banyak para ulama, ya,
Ulama Azhar juga mengkritik, termasuk Syekh Mustafa juga mengkritik. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram berjualan ya ketika bulan Ramadan. Ya. Maknanya kata Syekh Mustafa, maknanya adalah karena ketika puasa Ramadan kita berada di kalangan kaum muslimin dan yang mengkonsumsi ini hanya kaum muslimin. Tidak ada yang lain. Artinya kita akan menjual kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Maka ketika itu seolah-olah ya kan kita menginginkan mereka itu tidak berpuasa. Maka ini haram gitu. Maka mazhab Syafi'i dalam hal ini mengatakan haram dalam ranah seperti itu. Ya kan? Sehingga kalau seandainya ada yang berjualan dan mengikut kepada fatwa Darul Ifta tadi, boleh. Dengan catatan niatnya sampaikan kepada orang tua antum, kepada antum juga, niatnya adalah supaya mereka ini ada atau mereka itu mengkonsumsi di malam hari tentunya. Ya kan? Tapi kalau seandainya sudah jelas-jelas ya umpamanya makan, ya kan? Yang dijualnya adalah makanan siap saji atau makanan yang dikonsumsi untuk langsung hari itu, seperti makan makanan es, teh, teh es di pagi hari, di belum di waktu berbuka umpamanya, maka ini yang disinggung oleh para ulama itu hukumnya haram, ya kan? Tapi kalau saya melihat, ya, wallahu alam, saya melihat itu lebih kembali kepada melihat kondisi. Kondisi di mana kita berjualan, ya. Ada kalanya jualnya di tepi jalan, dan di sini adalah tempat orang musafir juga umpamanya. Yang kedua, melihat daripada kondisi niat juga. Nah, iya kan? Apa niatnya? Wallahu a'lam alam. Kemudian apa namanya? Pertanyaan tadi selanjutnya ya ininya seorang sopir yang terus menerus antar kuota tentunya. Ini tentu menyulitkan bagi dia untuk berpuasa, sedangkan kewajiban dia untuk menafkahi. Ya, boleh dia untuk tidak berpuasa. Ini ada pendapat Imam Ibnu Hajar, boleh dia untuk tidak berpuasa, tidak masalah. Ya kan? Dengan harapan nanti dia qadha di waktu tertentu. Boleh dia itu tidak berpuasa, karena ini adalah pekerjaan berat, ya kan? Pekerjaan berat. Sopir antar kota, ya kan, antar provinsi bahkan. Tapi dengan catatan disebutkan oleh para ulama, wajib dia tetap berniat di malam hari. Jadi di malam hari tetap berniat besok untuk berpuasa Ramadan. Tapi kalau seandainya sulit, ya kan? Itu kalau seandainya tetap dipaksakan untuk oleng mobilnya tak kuat lagi, silahkan. Tapi ada niat di sana, niatnya niat tarakhus, niat mengambil keringanan. Ya, niat mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada dia. Kalau seandainya demikian, maka sah bagi dia untuk makan, minum, ya kan? Nanti wajib diqadha lagi. Wallahu a'lam. Baik. Sekaitan dengan puasa di bulan Sya'ban dengan hadis, jika Sya'ban telah masuk pertengahan maka janganlah kalian berpuasa. Bagaimana bila seorang tidak ada kebiasaan puasa sunnah, tetapi puasa di akhir dari bulan Sya'ban, selain puasa qada nazar? Bagaimana bila seorang tidak ada kebiasaan puasa sunnah, tetapi puasa di akhir dari bulan Sya'ban? Haram hukumnya, tidak boleh. Jadi kalau seandainya 16 Sya'ban setelah itu, ya, 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban, kalau seandainya dia itu tidak memiliki sebab. Sebab ini umpamanya dia punya nazar, dia punya qada, kafarat, atau punya adat kebiasaan sunnah, umpamanya di biasa puasa sunnah Senin Kamis, ya kan? Maka boleh dia puasa sunnah Kamis setelah itu. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki adat, tidak memiliki sebab tertentu, maka haram bagi dia berpuasa tentunya.
Baik. Kemudian apa ketentuan jarak matlak suatu daerah bisa atau tidaknya dipakai oleh daerah lainnya? Eh, Ketentuannya kalau berdasarkan pendapat Imam Rafi'i itu kalau seandainya jaraknya belum melebihi jarak qasar, ya maka matlaknya sama. Ini berdasarkan pendapat Imam Rafi'i. Artinya kalau daerah yang masih dalam batas 70 km dari daerah kita, kelihatan matlak di sana, kelihatan hilal di sana, maka kita sama dengan mereka. Ya kan? Tapi kalau berdasarkan pendapat Imam Nawawi, apa namanya? Tidak berdasarkan jarak, ya. Tidak berdasarkan jarak. Umpamanya di dalam kitab-kitab ketika para ulama membahas umpamanya antara Iskandariyah, Al-Iskandariyah dengan Qahirah beda, ya kan? Iskandariyah dengan Qahirah ini berapa jaraknya kira-kira? Alexandria dengan Kairo itu dekat, cuma di sekitar 200-an. Anggaplah 210 km. Itu sudah beda. Jadi sebagian ulama atau para ulama memfatwakan antara Alexandria dengan kota Kairo itu sudah beda. Jaraknya sudah 218. Jadi mereka tidak melihat kepada jarak ini, tapi melihat kepada pemberlakuan matahari. Tentu itu berpengaruh kepada waktu sholat, ya. Coba lihat, satu daerah dengan daerah lain tentu beda waktu sholatnya. Kalau seandainya sama waktu sholatnya, maka ini matlak yang sama. Kalau berbeda, maka matlak berbeda. Secara sederhana mungkin bisa bedakan seperti itu. Baik. Ada pertanyaan? Wah, Tentang hadisun nafsi tadi, kalau biasanya guru-guru di SD diajarkan seperti itu. Sengaja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Kalau dilaksanakan seperti itu, apakah sudah terhitung sebagai niat atau belum? sudah terhitung bahkan lebih. Masya Allah. Sudah terhitung bahkan lebih. Jadi pengajaran Tidak para guru dicurang. kita sudah betul, tapi kemudian, ya kan, pengajarannya hanya sampai di situ. Ya, hendaknya pengajarannya tingkat lanjutnya diajarkan tentang bahwa yang betul-betul niat itu, ya kan, bukan hanya mengucapkan di hati itu, atau bukan mengucapkan di hati. Nah, gitu. Yakni yang niat itu adalah diri kita menghadirkan, ya, tentang ibadah tersebut, ya kan, rukun-rukunnya, perbuatan-perbuatannya, maka ini disebut dengan niat. Adapun kalau kita ucapkan sudah, tentunya sudah sangat lebih daripada niat itu. Tapi itu salah satu efeknya adalah akan membuat was-was. Tapi insyaallah kita lanjut. Wallahu a'la wa a'lam. Jazakumullahu khairan ikhwan sekalian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.